Halo generasi emas Indonesia. Hari ini kita akan belajar teks naratif. Apa sih teks naratif itu? Teks naratif merupakan jenis teks karangan yang berisi cerita fiksi maupun non-fiksi yang dihadirkan dengan gaya bahasa yang menarik. Teks naratif juga sering disebut dengan teks narasi yang memiliki kronologi dari awal hingga akhir. Adapun tujuan teks naratif yaitu yang pertama, menghibur pembaca, yang kedua, menyampaikan informasi, yang ketiga, berbagi pengalaman, yang keempat, memberikan pengetahuan, yang kelima, menyampaikan pesan moral, dan yang keenam, untuk menginspirasi. Apa saja sih ciri-ciri teks naratif? Yang pertama tentunya memiliki tema, yang kedua, memiliki pesan moral. Yang ketiga, menyajikan rangkaian peristiwa. Yang keempat, menampilkan konflik. Yang kelima, memiliki alur yang jelas. Yang keenam, memiliki unsur pembentuk cerita. Bagaimana sih struktur teks naratif itu? Yang pertama terdiri dari orientasi, yaitu bagian pembuka yang mengenalkan waktu, tempat, tokoh, dan watak setiap tokoh. Contohnya, pada suatu hari di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang gadis bernama Putri. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang menceritakan konflik atau masalah yang terjadi hingga mencapai puncaknya. Contohnya, tiba-tiba seekor naga jahat muncul dan mengancam akan menghancurkan desa. Struktur teks naratif yang ketiga adalah resolusi. Bagian ini merupakan penyelesaian konflik, dapat berakhir bahagia atau sedih. Contohnya adalah dengan keberanian dan kecerdikannya, Putri berhasil mengalahkan naga jahat. Struktur teks yang keempat adalah reorientasi atau koda. Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut. Tahap ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi loh. Contohnya adalah, sejak saat itu, semua orang belajar bahwa keberanian dan kebaikan hati akan selalu menang melawan kejahatan. Lalu, ada juga unsur intrinsik teks. Unsur intrinsik teks terdiri dari yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide utama yang mendasari cerita. Tema adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Adapun contoh tema adalah seperti persahabatan dan kesetiaan, kebaikan mengalahkan kejahatan, kerja keras membuahkan hasil. Unsur yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Jenis tokoh ini ada 3 loh. Yang pertama adalah protagonis. Ini merupakan tokoh utama dan biasanya baik. Tokoh yang kedua adalah antagonis. Ini merupakan tokoh lawan, yaitu yang berperan sebagai orang jahat. Dan yang ketiga adalah tritagonis, ini merupakan tokoh pembantu. Unsur intrinsik selanjutnya adalah latar atau setting. Ini merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama latar tempat, di mana cerita terjadi. Yang kedua latar waktu, kapan cerita terjadi. Dan yang terakhir, latar suasana, kondisi emosional cerita. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah alur atau plot. Ini merupakan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan dalam cerita berdasarkan hukum sebab akibat. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, kronologis A, B, C. Yang kedua alur mundur, flashback C, B, A. Dan yang terakhir alur campuran, kombinasi maju dan mundur. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam menceritakan kisah. Dari mana pengarang melihat,
dan menceritakan peristiwa. Ini bisa dilihat dari yang pertama, orang pertama. Orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, saya. Aku berjalan menuju sekolah. Lalu sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Bisa menggunakan kata ganti dia, mereka. Dia berjalan menuju sekolah. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral atau nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Contohnya adalah kejujuran adalah kunci kebahagiaan. Lalu selanjutnya adalah jenis teks naratif. Yang pertama, fabel. Fabel adalah cerita yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki sifat dan perilaku seperti manusia. Fabel biasanya mengandung pesan moral yang disampaikan melalui tingkah laku hewan-hewan tersebut. Yang kedua adalah mitos. Mitos adalah cerita tentang dewa-dewa, makhluk supernatural, atau peristiwa luar biasa yang dipercaya oleh masyarakat tertentu. Mitos biasanya menjelaskan fenomena alam atau asal-usul dunia. Yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang dipercaya pernah terjadi di masa lalu dan berkaitan dengan asal-usul suatu tempat, benda, atau peristiwa. Legenda biasanya mengandung unsur sejarah yang bercampur dengan mitos. Yang keempat adalah cerita rakyat atau folktale. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun dan mencerminkan budaya, nilai, serta kearifan lokal setempat. Cerita ini biasanya disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Yang kelima adalah dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang bersifat menghibur dan mendidik. Biasanya berisi tentang keajaiban dan hal-hal yang tidak masuk akal dalam kehidupan nyata. Dongeng sering mengandung unsur magis dan fantasi. Yang keenam adalah pengalaman pribadi. Cerita pengalaman pribadi adalah narasi berdasarkan pengalaman nyata seseorang yang diceritakan kembali dengan gaya bahasa yang menarik. Cerita ini bersifat faktual dan dapat memberikan pelajaran hidup. Yang ketujuh adalah cerita dari kisah nyata. Cerita dari kisah nyata adalah narasi yang diangkat dari peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Cerita ini bisa berupa berita, reportase, atau dokumentasi peristiwa penting. Terima kasih sudah nonton dan belajar bareng tentang teks naratif. Hari ini kita sudah bahas apa itu teks naratif, tujuannya, dan bagian-bagiannya mulai dari orientasi, komplikasi, sampai resolusi. Semoga penjelasan tadi bikin kalian lebih paham dan lebih percaya diri buat menyusun cerita sendiri. Jangan lupa latihan terus biar makin lancar. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.